Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol santai tentang pengalaman sepak bola. Sepak bola bukan hanya soal olahraga, tapi juga cerita tentang semangat, persahabatan, perjuangan, bahkan mimpi. Nah, di episode kali ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana rasanya pertama kali mengenal sepak bola, pengalaman di lapangan, suka duka saat bertanding, hingga perjalanan hidup yang bisa kita ambil dari olahraga paling populer di dunia ini. Jadi siap-siap ya, karena ceritanya pasti seru dan penuh inspiratif. Sebelum dimulai bisa perkenalan dulu, Mas. Perkenalkan, nama saya Urwah Ahmad, Desa Jali Bonang Demak. Saya ceritakan pengalaman sepak bola. Awal mula saya mengenal sepak bola itu sejak kelas SD dan mengikuti SSB di desa saya. Ini mengikuti kelas berapa, Mas? Awalnya itu kelas 2-3. Kok bisa tertarik itu? Karena dari kakak-kakak saya sudah mengikuti sepak bola dan lebih seru dan menarik. Siapa yang pertama kali mengajak Anda bermain bola? Teman dan kakak saya. Itu awalnya gimana kok suka? Pertama itu saya melihat dari kakak-kakak saya bermain bola, kelihatannya itu seru sekali. Jadi saya tertarik mengikutinya. Apa alasan Anda menyukai sepak bola dibanding olahraga lain? Karena di sepak bola itu mendapat teman yang banyak dan pelajaran yang menarik dari sepak bola. Bagaimana pengalaman pertama kali Anda ikut latihan sepak bola? Pertama, saya terlihat belum mengetahui langkah-langkahnya seperti kontrol, passing, dan shooting. Saya belajar di berbagai bidang itu. Hari-hari saya mengetahui seperti passing, kontrol, dan yang lain-lain. Dan seperti itu saya mengikuti event-event seperti antar desa. Di desa saya itu perlombaan antar kampung pertama kali saya ikuti. Setelah itu saya mengikuti turnamen-turnamen seperti di desa yang lain, dan kelas 6 itu saya mengikuti Popda Demak dan alhamdulillah mendapat juara 2. Itu pertandingannya di desa mana? Itu pertandingan Popdanya itu di Stadion Pancasila yang sekarang ya, yang sekarang bernama Stadion Sultan Fatah. Apa yang membuat Anda semakin semangat untuk terus bermain? Karena saya mendapat teman yang banyak dan pengalaman baru, dan di sepak bola itu menarik dan dapat kita pelajari dari sepak bola itu seperti badan menjadi sehat dan teman-teman menjadi banyak. Kok bisa tertarik gitu, Mas? Ya, karena dari saya mengetahui kakak saya bermain bola itu, saya menjadi menarik dan suka sekali sampai sekarang. Bagaimana rutinitas latihan sepak bola Anda sehari-hari? Dulu seminggu 3 kali, Minggu, Rabu sore, dan Jumat sore. Latihannya tepatnya di mana? Tepatnya dulu SD itu di desa saya sendiri, di lapangan Desa Jali. Setiap latihan itu kalau pagi itu jam 7 sampai jam 10-an. Kalau sore itu jam habis asar jam 3 lebih dikit sampai jam 5:30, 6 gitu. Satu minggu nggak boleh tuh? Enggak. Kalau ada event biasanya itu 1 minggu 5 kali, istirahat 2 hari gitu.
Bagaimana perasaan Anda sebelum pertandingan dimulai? Perasaannya itu deg-degan campur aduk gitu, kayak bagaimana kalau salah, mana kalau kalah gitu. Tapi setelah bermain semua pikiran itu hilang dan fokus di pertandingan gitu. Pernahkah Anda merasa gugup di lapangan? Itu tentu saja ada, setelah melihat apalagi kita ketinggalan kayak 1-0 di babak pertama itu. Seperti pemikiran itu, wah ini kalau kalah gimana gitu. Tapi setelah ada instruksi dari coach, bertambah semangat lagi dan berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Ya. Apa momen paling indah yang Anda alami saat bertanding? Momen indah itu mendapat juara dan bisa mengasih yang terbaik untuk coach kita gitu. Apakah pernah ya? Pernah itu Popda Jateng, dan sekarang saya beralih ke cabur futsal di SMA ini. Cabur futsal sini? Iya. Apa pertandingan paling sulit yang pernah Anda jalani? Pertandingan yang paling sulit itu di saat final pas SD niku melawan Karanganyar, dan babak pertama itu skornya masih 0-0, dan yang babak kedua itu ketinggalan 2-0, lalu di menit 60-an itu bisa menambah 1 menjadi 2-1, dan akhir dari pertandingan itu mendapat kekalahan. Itu event apa ya? Popda Demak. Iya, antar SD. Itu kok bisa 0-0 ya? Pertama itu 0-0 ya. Pertandingannya itu kan sengit gitu. Jadi saling berusaha untuk mencetak gol, tapi pertandingan kita baik dan musuhnya gitu. Kalah ya? Iya, akhirnya kalah. Perasaannya gimana? Perasaannya itu sedih sekali. Udah berusaha latihan berhari-hari tapi hasilnya belum bisa yang diinginkan gitu. Bagaimana reaksi Anda saat tim kalah dalam pertandingan? Reaksi saya sedih campur aduk dan tentunya mengeluarkan air mata gitu. Apa strategi tim Anda untuk menghadapi lawan yang lebih kuat? Strategi kita itu saling komunikasi, kekompakan tim, dan kerjasama. Yang utama itu kerjasama tim, karena di sepak bola itu bermainnya berkelompok, enggak individu. Jadi kita harus sering komunikasi, kerjasama gitu. Kalau enggak kerjasama enggak bisa. Kalau enggak kerjasama sulit untuk meraih kemenangan gitu. Pernahkah Anda mencetak gol penentu kemenangan? Pernah, itu di antar desa. Skornya itu 2-2, tapi menit ke 80-an alhamdulillah kita mendapat penalti yang mengambil saya, dan alhamdulillah itu gol. Bagaimana pengalaman pertama Anda menjadi kapten tim? Pertama menjadi kapten itu pikirannya itu sangat was-was, kayak gimana ini kalau salah, karena sebuah kapten itu bukan sekedar kapten, iya, harus tanggung jawab lebih sebagai yang terdepan bagi tim kita gitu. Kalau timnya kalau ada timnya kayak mau berantem atau mau protes, itu yang kapten yang harus bertanggung jawab dan maju ke depan gitu. Apa perasaan Anda ketika bermain di depan banyak penonton? Ya tentu saja itu sangat membuat kita di hati itu sangat senang gitu, ada penonton gitu, ada yang mengasih support. Apa enggak sih ya ada penonton? Enggak, kalau masalah itu tergantung wasitnya baik atau tidak. Biasanya kalau soal supporter rusuh itu ada tekanan dari wasit yang curang dan provokasi pemain. Biasanya kan kalau ada penonton pemain itu risih ya. Karena itu berbagai hati sendiri, ada yang suka atau enggak gitu. Tapi
kalau ada supporter itu lebih menarik dan menantang gitu. Gimana cara Anda membangun kerjasama dengan rekan tim? Membangun kerjasama dengan tim itu harus dari latihan sering, dan kekompakan tim itu harus ada kayak komunikasi itu loh. Di dalam latihan baru saat pertandingan bisa mencontohkan saat latihan, jadi bisa membangun dengan kompak gitu. Kalau nggak kerja sama tim pasti nggak bisa. Sulit, soalnya di sepak bola itu berkelompok. Kalau individu itu seperti kayak tinju gitu. Iya. Apakah tahu bermusuhan sama tim sendiri? Kalau itu pernah sih, karena namanya juga permainan sepak bola bersaing ya. Kadang ya sama tim sendiri. Tim sendiri awal-awal latihan gitu kan, baru baru saling mengenal, terus ada persaingan, kayak ada sedikit kesel-keselnya gitu. Perebutan kayak tim inti atau apa gitu, jadi kita harus bersaing gitu. Tapi sekarang tidak ada yang namanya musuh di kelompok tim kita. Apa arti kekompakan bagi Anda dalam sepak bola? Arti kekompakan itu kayak kerjasama, saling ngoper, komunikasi terus gitu di dalam tim. Harus saling menjaga kekompakan agar tim kita menjadi bisa menang, menjadi yang terbaik. Kalau soal kekompakan kalau tidak baik untuk menang itu sulit. Kalau gitu. bertanding pernah nggak kompak ya? Pernah. Itu pernah, kalau yang teman-teman kita nggak pernah latihan, jadi mau strateginya tidak pas gitu. Soalnya di latihan nggak pernah ikut latihan. Itu sering ya, itu sangat menjengkelkan sekali. Soalnya kalau ada jam latihan pasti izin beralas-alasan. Jadi di saat pertandingan tim menjadi kacau dan tidak kompak. Tapi kalau ada event itu langsung ya? Iya, kalau ada event itu biasanya latihannya sering 1 minggu, nggak pernah berhenti gitu. Pernahkah ada konflik dalam tim? Bagaimana cara menyelesaikannya? Konflik itu pasti ada, tapi di sebuah konflik pasti ada kayak kayak perdamaian gitu. Itu bisa damai karena instruksi dari coach, mau mau kayak kompak gitu loh. Jadi di dalam kayak konflik itu akan terselesaikan. Apakah coach tahu marah-marah? Pernah, kayak kayak strategi yang diinstruksikan loh, nggak pernah dijalanin, main sesuka sendiri, main individu dan egois, itu pasti coach marah. Kalau pertandingan kalah itu coach gimana rasanya? Kalau soal kalah atau menang itu yang menentukan yang di lapangan. Coach hanya bisa menginstruksi dan strateginya. Kalau pemainnya mau mengikuti pelatihnya, insya Allah hasil akan menentukan. Tapi coach nggak kenapa-napa kalau kalah? Nggak kenapa-napa, kecuali main nggak kompak, egois, pasti coach marah-marah. Karena marah-marah itu bisa membuat pelajaran kita di event selanjutnya gitu. Siapa rekan satu tim yang paling terkesan bagi Anda? Tim saya dulu ada 3, trio 3 depan. Dan namanya itu strikernya Axel, dan sayap kanannya Haikal, dan kirinya saya. Itu teman saya yang udah kompak, solid, dan disiplin. Sekarang masih? Sekarang udah pencar sendiri-sendiri, ada yang tinggal di pondok, ada yang udah kerja, tinggal saya yang masih sekolah. Tapi perasaan Anda kalau nggak ada itu gimana? Perasaan saya itu sangat kayak nggak ada teman yang bisa paham permainan kita gitu loh. Kayak mau nyerang nggak bisa kompak sama-sama, pasing-pasing belum style gitu. Kadung penak ya? Iya, kadung nyaman sama orang 3 itu, jadi ya tinggal ya harus sabar gitu.
Bagaimana cara saling menyemangati jika ada teman yang kecewa setelah kalah? Ya tentunya kita menyemangati dengan kata-kata yang baik dan agar kita bisa menjadi yang terbaik dan bisa meraih kemenangan. Yang utama itu kalau ada latihan sering latihan, jangan banyak alasan gitu. Gitu. Ya. Siapa pemain sepak bola favorit Anda? Favorit saya Cristiano Ronaldo. Apa yang membuat Anda mengidolakan pemain tersebut? Karena dari semangat dan kerja kerasnya itu sangat menyentuh di hati. Dulu Ronaldo itu hanya seorang penyapu jalanan yang sekarang menjadi sukses dan terkenal di mana-mana. Sekarang Ya. ngeri. Apa namanya, Cristiano Ronaldo itu bukan karena dia pintar, tapi mau semangat dan kerja keras gitu. Ya. Apakah Anda pernah meniru gaya pemain idola Anda? Itu tentu saja sangat iya pernah. Karena namanya juga idola, bagaimana kita itu harus apa namanya bisa seperti dia gitu. Sebagai contoh. Tapi pernah ngelakuin? Ya pernah sih dalam pertandingan kayak dribbling, apa shooting dan gaya permainannya gitu. Penak ya? Enak. Klub sepak bola apa yang Anda sukai dan kenapa? Persija Jakarta tentunya. Karena Kenapa saya itu? karena saya sejak SD sudah sangat suka dengan tim ibu kota itu. Memiliki supporter yang fanatik dan kompak yang bernama The Jackmania. Tuh, Sekarang masih ya? masih suka melekat di hati. Apa cita-cita terbesar Anda dalam dunia sepak bola? Ya tentunya cita-cita saya itu bisa menjadi pemain sepak bola agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Kalau menjadi ingin masuk klub mana? Saya tentunya tim PSD, tim kelahiran saya. PSD Demak. Ora Persija. Persija itu nanti berproses dulu. Proses ya? Iya. Apa cedera terberat yang pernah Anda alami? Cedera saya itu apa namanya? Cedera ankle di bagian kaki di pergelangan ini saat SD kelas 6. Saya apa namanya di sliding musuhnya dan ankle saya ini cedera. Lama itu ankle. Ada setengah tahun. Kalau sekarang masih kerasa, kalau kayak kena sliding lagi masih kumat gitu. Itu kenapa itu? Itu saat lari itu di sliding teman dan apa namanya kakinya itu kayak nyamping gitu lalu diinjak ya gitu. Perasaan itu pas diinjak? Wah itu sangat sakit dan ingin marah, ada rasa balas dendam, tapi namanya juga sama-sama suka bermain sepak bola, harus jangan saling mencederai. Kalau bisa menjadi yang terbaik di dalam sepak bola itu bukan sekedar hobi, tapi olahraga yang menghasilkan kayak kerjaan gitu dan buat perdamaian gitu. Pas engkolnya kena itu main lagi apa tidak? Itu berhenti setengah tahun itu, tapi sekarang sudah mulai bermain lagi. Tapi masih kerasa? Masih kerasa di saat ada kayak benturan gitu. Iya. Apa tantangan terbesar dalam perjalanan sepak bola Anda? Tantangan terbesar itu dari omongan orang, mau jadi apa atlet sepak bola, kamu hanya hidup di desa, hanya sekedar kayak apa jangka sepak bola di desa itu kan sangat sedikit tuh, nggak bisa kayak di kota-kota lain yang bisa menembus dari klub-klub besar ya gitu. Ininya bisa langsung maju. Iya gitu. Bagaimana sepak bola mengajarkan disiplin dalam hidup Anda? Ya contohnya kayak di sepak bola itu latihannya harus disiplin ya. Kayak nak jam 7 latihannya jam 7 harus datang sebelum jam gitu. Kayak jam 6.50 atau pokoknya sebelum jam 7. Soalnya kalau di dalam sepak bola yang pertama kalau nggak disiplin itu udah kayak pelatih itu udah kayak meremehkan gitu.
mau pintar bagaimana kalau nggak disiplin itu sangat diragukan. Yang diinginkan coach itu disiplin ya? Disiplin ya, soalnya disiplin itu yang utama. Pintar kayak apa-apa kalau nggak disiplin pasti kecewa aku. Apa pelajaran hidup yang Anda dapat dari sepak bola? Pelajaran hidup saya dari sepak bola itu memiliki banyak teman dan bisa kayak latihan kan disiplin, jadi di kehidupan sehari-hari itu bisa disiplin gitu. Tapi sekarang masih ikut sepak bola apa pindah futsal? Saya sekarang sepak bola itu jarang, tapi besok hari Sabtu saya mengikuti Tarkam di Bonang Cup. Sepak bola apa? Iya, futsal? sepak bola. Bonang Cup Jilid 2 itu Tarkam di Bonang. Event apa itu? Event Tarkam Bonang Cup. Antar kampung gitu. Itu ada berapa yang ikut? Ikut itu sekitaran 16-an. Hadiahnya itu lumayan, soalnya apa namanya, turnamen antar kampung gitu, bergengsi ya gitu. Tapi latihan sekarang rutin apa enggak? Kalau sepak bola hanya jarang, soalnya hari Sabtu Minggu aja, soalnya Senin sampai Jumat itu sekolah. Iya. Itu event itu daftar sendiri apa? Itu didaftarkan per desa-desa gitu. Desa. Yang mau daftar ya. Enggak sendiri ya? Enggak. Soalnya itu harus berKTP bukan. Bisa menang berapa ya? Ya kalau kita mau berusaha pasti insya Allah bisa. Iya. Kalau menang membahagiakan kampung. Iya, bisa melanjut ke babak selanjutnya dan bisa bahagia gitu. Babak selanjutnya ya event itu lagi. Kalau menang udah. Kalau menang bertanding lagi, itu kayak cup gitu, yang kalah ya gugur, yang menang pasti lanjut ke babak selanjutnya sampai final. Kalau juara itu langsung menang atau masuk ke lain? Kalau udah juara itu udah selesai ke turnamennya dan akan ada hadiahnya. Karena itu event kampung ya? Iya, event kampung. Nggak kayak Popda, kayak internasional itu kan melaju ke babak selanjutnya. Ini hanya sekedar turnamen kampung. Tapi kalau futsal turnamen pernah? Kalau futsal sekarang saya pernah ikut. SMA ini saya mengikuti, pertama saya masuk SMK kelas 1 mengikuti event futsal itu antar kabupaten Demak. Event pertama itu gagal, kalah di penyisihan grup, dan saya mempunyai motivasi yang besar agar bisa menjadi juara. Saya berlatih dan teman-teman saya, dan alhamdulillah ada lagi event yang kedua, mendapat juara yang ketiga. Event kedua di mana? Di SMA Mifda sini, antar kabupaten. Ya. Saya itu masih di SMK Sultan Fatah. Oh, itu masih di Sultan Fatah. Ya. Belum pindah ke sini. Belum. Itu kan event kedua. Ke-1 gagal, kedua mendapat juara 3, dan event ketiga lagi mendapat juara 3 lagi. Setelah itu saya di SMK mengikuti 3 event futsal antar kabupaten. Lalu saya pindah ke SMA kelas 2. Pindah SMA Mifda Demak sini. Dan alhamdulillah saya masuk ke situ. Beberapa bulan saya mengikuti latihan ekstra di situ di SMA Mifda dan mendapat teman baru dan latihannya lebih kompak. Alhamdulillah di event pertama di SMA 1 itu, SMA 1 Mifda sini, event pertama di event UNES Imade UNES Kabupaten Demak, mendapat juara 1. Alhamdulillah itu. Ini udah pindah sini? Udah SMA 1 SMA 1 Mifda sini. Itu latihannya berapa hari? Itu latihannya futsal itu ekstranya itu seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Apa enggak tabrakan sama pelajaran? Itu kalau di saat mau event datang kayak Hamin 2 minggu itu izin disband boleh, tapi kayak hari-hari ekstra biasanya latihannya itu habis jam sekolah.
nggak pulang tapi latihan dulu. Untuk sore. Iya, gitu. Tapi kalau ada event itu langsung daftar atau Udah didaftarin. rembuk dulu? Itu udah didaftarin oleh pelatihnya. Intinya kita harus latihan dan kompak, disiplin agar menjadi yang terbaik gitu. Pas sudah pindah sini ikut event kemana aja? Yang pertama itu event MAD UNAS Kabupaten Demak itu menjabat juara 1. Dan setelah itu baru aja kemarin itu Persema se Kabupaten Demak. Se Kabupaten Demak itu diikuti SMA, SMK, MA swasta se Kabupaten Demak. Tapi SMK enggak boleh? Enggak, udah daftar aslinya SMK. Tapi enggak datang ya. Itu alhamdulillah mendapat juara 1. Itu saling kerjasama. Iya, yang utama itu latihan. Kalau kita latihan nggak banyak alasan dan disiplin, hasil akan datang dengan sendirinya gitu. Apa namanya, setelah itu kan juara 1 se Kabupaten Demak, lalu mewakili Kabupaten Demak ke Jawa Tengah, futsal itu SMA Mifda. Setelah itu di Persema itu pertama itu melawan Pemalang, Kabupaten Demak melawan Pemalang ya. Itu alhamdulillah mendapat hasil kemenangan 2-1. Ini event ini baru kemarin, 1 bulan kemarin yang lalu. Itu kalau Persema kalau menang itu langsung terjun kemana? Yang pertama itu Persema itu ke kabupaten dulu. Kabupaten. Ya, kabupaten itu lanjut ke Jawa Tengah. Itu lawan sini dulu. Itu yang apa namanya, Kabupaten Demak itu lawan 1 Kabupaten Demak dulu ya. Setelah itu mewakili Kabupaten Demak ke Jateng, ke Jawa Tengah. Ini SMA 1 Mifda kemarin mewakili Kabupaten Demak di cabur futsal, voli dan atletik. Di cabur futsal kali ini kemarin futsalnya itu pertandingan pertama masih kemenangan lawan Pemalang 2-1, yang kedua melawan Klaten menang 4-1, yang ketiga di 8 besar itu gagal adu penalti. Pas juara langsung lawan Jawa Tengah langsung pindah kemana? Kalau Jawa Tengah itu lolos ke nasional, tapi sayangnya belum rezekinya, kalah di 8 besar adu penalti. Tapi sama sini event terbesar apa? Kalau futsal itu apa namanya, Persema Jatung itu yang paling besar. Tapi nyetak kemenangan. Iya, alhamdulillah dengan 8 besar. Besok November futsal ada event di SMA Mifda sini, Imadil lagi. Di lokasinya sini. Di SMA Mifda ya. Itu umum apa? Umum, siapa yang mau daftar bisa ikut. Daftarannya rapat ya? Iya, bawa perlengkapan sekolah yang masih aktif bersekolah. Kalau udah nggak sekolah nggak boleh? Nggak boleh, kalau ketahuan curang nanti akan didiskualifikasi. Didenda? Ya nggak didenda, kayak dicoret gitu, nggak boleh ikut, hangus uang pendaftarannya. Daftarannya biayanya itu sekitaran kalau nggak salah dulu itu 350 per tim, tapi ada juara 1 itu 1 jutaan lebih, ada top skor, ada apa namanya, kayak pemain terbaik gitu. Itu kalau menang dibiayai? Ya kalau menang ya dapat hadiah gitu. Pernahkah Anda mengalami kejadian lucu saat bertanding? Kalau kejadian lucu itu kayak ada supporter yang jatuh dari tribun, ada kayak pemain kita apa namanya, kayak jatuh gitu, tapi jatuhnya gitu kayak lucu, jatuh sendiri gitu. Main video? Iya, kayak gitu. Tapi pernah ngalami supporter jatuh? Pernah, kayak supporter, biasanya supporter kan dorong-dorongan, ada yang kayak kalau timnya kalah itu provokasi toh, ada ya kayak supporter jatuh gitu dari tribun, ngapain itu, kayak berpikiran gitu.
Ya. Apa pengalaman paling tidak terlupakan saat bermain sepak bola dengan teman? Pemain yang tak bisa dilupakan itu di dalam sepak bola itu satu tim di saat Popda Demak antar SD itu, soalnya teman-teman kecil itu sangat bahagia. Itu futsal apa sepak bola? Itu kalau Popda SD itu sepak bola. Kalau saya mengenal futsal ini sejak SMP, tapi SMP itu baru main kayak sama teman-teman gitu, kayak nggak pakai sepatu gitu. Tapi setelah itu saya SMK, alhamdulillah dari sepak bola ke futsal menjadi pengalaman yang baru dan bisa kemana-mana. Ingin jadi pemain futsal? Kalau soal pemain futsal itu hanya sekedar mengejar prestasi. Yang pertama tujuan saya itu sepak bola, gitu. Futsalnya Sekedar ikut meraih prestasi gitu. Tapi senang futsal apa sepak bola? Ya, senang, sekarang suka semua. Tapi sekarang soalnya apa, sering itu futsal, soalnya sekarang kan sekolah-sekolah antar SMK eventnya futsal, nggak sepak bola. Karena apa namanya, futsal antar sekolah itu sangat menarik dan bergengsi. Jadi sekarang saya sering futsal. Kalau sepak bola hanya sekedar main fun game gitu. Kayak kalau ada turnamen kayak desa-desa. Kalau sepak bola kan eventnya lama. Iya. Kalau futsal kan antar sekolahan ya. Tiap apa namanya, satu tahun itu 3 kali atau 4 kali gitu. Pengalamannya banyak. Mendapat pengalaman banyak dan mendapat teman di mana-mana gitu. Apakah ada momen memalukan di lapangan? Momen memalukan itu di saat gagal di penyisian grup itu. Soalnya apa namanya, latihannya kita itu sangat rutin loh. Kenapa harus gagal secara cepat? Jadi kita merasa malu dan tidak pede lagi gitu. Tapi setelah kegagalan itu ada motivasi agar semangat lagi, dan alhamdulillah bisa tercapai yang diinginkan. Bagaimana perasaan Anda saat hujan deras tapi tetap bermain? Di saat hujan deras itu, kalau di pertandingan sebelumnya itu enggak hujan, tiba-tiba saat hujan deras itu di saat pertandingan berlangsung itu sangat seru. Tapi kalau tiba-tiba hujan itu sangat menarik. Tapi di saat belum main udah hujan lebat itu di badanku merasa kayak kedinginan, kayak berat. Iya, berat gitu. Enak hujan apa enggak hujan? Enak enggak hujan, soalnya kalau passing bisa lancar gitu. Kalau hujan itu apa namanya, kayak mau passing pasti bolanya itu mandek, berhenti gitu. Soalnya ada genangan air. Kan kalau hujan biasanya senang nggak? Senang itu kalau masih kayak anak-anak gitu ya. Soalnya hujan itu sangat seru. Apa pengalaman paling seru saat bermain sepak bola di kampung atau sekolah? Ya, momen yang seru itu ya kayak di desa itu sangat seru. Pas zaman saya masih SD itu mengikuti berbagai event-event di luar sana, dan alhamdulillah banyak menghasilkan juara. Yang tentunya yang sangat menarik itu saya bertemu dengan pemain bola pas saya kayak dibon gitu loh, kayak dibon oleh HW itu tim dari Demak gitu. Saya dibon main di Jepara, di dekat Tugu kayak ada singa itu loh. Di Jepara itu saya bertemu dengan pemain yang bernama Joko Ribowo. Dulu Joko Ribowo pas masih era jayanya di Arema FC, tapi sekarang dia menjadi pelatih kiper di Maluku United. Kok bisa tekan sana ya? Soalnya
saya dibon kayak kan ngikuti tim itu ya. Alhamdulillah saya masih bisa kayak diinginkan pelatih, dan momen yang sangat senang bisa bertemu pemain bola gitu. Senang Iya, bisa kayak nggak nyangka gitu loh dari dulu. kecil pengennya kecil. ketemu langsung. Iya, tapi alhamdulillah bisa ketemu gitu, walau nggak idolanya gitu. Penting ketemu. Iya. Luar biasa sekali cerita dan pengalaman sepak bola yang sudah kita dengar hari ini. Dari awal mengenal bola, latihan yang penuh tantangan, momen indah saat bertanding, sampai pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Sepak bola mengajarkan kita arti kerjasama, sportivitas, dan pantang menyerah. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua, terutama yang mencintai dunia sepak bola. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita yang tidak kalah menarik. Salam olahraga, dan jangan lupa tetap semangat, tetap sportif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.